Perkenalkan, saya Sasinto Adipayuko, Teknik Informatika tahun 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem hasil dari kerja praktek kelompok. Di sini saya sebagai bagian dari programmer yang akan menjelaskan mengenai cara kerja sistem atau demonstrasi bagaimana sistem itu dapat berjalan. Baik, kita masuk ke implementasi atau demonstrasi websitenya. Pertama kita masuk ke halaman web, yaitu siswarcap.masuk.id, yang langsung akan diarahkan menuju halaman login. Halaman login ini defaultnya adalah username dengan default 1 dan password admin. Di sini kita login sebagai admin server atau admin dari kantor Warcap, sehingga kita dapat mengelola ataupun menambah data potensi dan keanggotaan di sini. Data potensi ini berupa gugus depan yang ada di Wonosobo ada berapa, dan kuartan atau kuartiranting atau bahasa lainnya adalah kecamatan yang ada di Wonosobo itu ada berapa. Ya, untuk yang di bawahnya ada data keanggotaan. Data keanggotaan ini mendata semua anggota pramuka yang ada di Wonosobo yang terbagi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kemudian di sebelah kiri ada sidebar. Sidebar ini berisi fitur admin gudag, cetak KTA, kemudian data potensi setiap satuan dari Warcap itu sendiri, kuartiranting atau kecamatan, dan setiap gudag. Baik, yang pertama kita langsung menuju ke data potensi gugus depan. Gugus depan di sini atau sekolah, dia menampung data-data semua siswa yang tergabung dalam kepramukaan. Nanti sistem atau server dari Warcap, apabila dia menambahkan satu gudag atau menambahkan sekolah baru, dia wajib menambahkan satu anggota pembina sebagai admin di sekolah tersebut. Di sini dapat dilihat gugus depan atau sekolah dibagi menjadi 4, yaitu golongan SD, SMP, SMA, dan universitas atau kampus. Pada halaman data potensi gugus depan kita dapat melihat detail dari gugus depan tersebut yang berisi informasi umum dan organisasi atau kepengurusan. Kemudian yang kedua adalah di bagian anggota. Di icon ini kita dapat melihat semua anggota dari gugus depan tersebut. Pada halaman data keanggotaan ini kita dapat mengoperasikan atau mengelola data anggota di sekolah yang tadi kita masuk, yaitu di SD 2 Wonosobo. Terdapat 2 anggota muda dan 2 anggota dewasa. Perbedaan di sini adalah anggota muda itu siswa atau muridnya, sedangkan anggota dewasa itu guru atau staf sekolah yang mengurus di masing-masing gugus depan. Oke, kita contohkan di sini untuk menambah data anggota. Nama lengkap. Untuk nama anggota sendiri terdapat beberapa field atau beberapa inputan, yaitu nomor tanda anggota yang otomatis akan muncul sesuai dengan urutannya di gudag. Kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, misal Wonosobo, tanggal 14 bulan 6 2009, dia jenis kelamin putri, agama Katolik, golongan darah, ini menyesuaikan saja. Untuk golongan di sini, jika dia termasuk SD atau kategori sekolahnya SD, hanya muncul siaga dan penggalang.
Setelah kita isi alamat, kemudian kita upload file. Selain di sini saya nggak ada file. Kita contohkan salah satu fotonya saja. Kita simpan. Oke, data berhasil tersimpan dan dia langsung masuk ke nomor urut ketiga dari anggota muda. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu penambahan admin. Di sini Anang, pembina dengan nama Anang ini, dia sudah diinputkan oleh kita sebagai admin server. Kemudian untuk menggantinya sebagai admin atau menjadikan dia sebagai admin, kita menggunakan tombol di sebelah kiri. Apabila dia berlabel hijau dan bertuliskan admin, berarti dia adalah admin dari Gudep SD1 Wonosobo, SD2 Wonosobo. Dan apabila dia berlabel putih dan bertuliskan bukan, maka dia bisa dijadikan sebagai admin di Gudep tersebut. Oke, lanjut untuk ke menu edit. Lalu di sini saya nama anak anggota dengan nama anak ini kan saya ganti dengan nama Danu Rifai. Kita hanya mengganti nama dan golongan. Katakanlah di sini tadi dia sebagai golongan siaga bantu, kemudian dia akan naik ke golongan penggalang. Kemudian kita pilih golongannya, tingkatnya, dan kita simpan. Oke, edit berhasil dan detail dari semua masing-masing anggota kita bisa melihat di sini. Nama anggota Danu Rifai, tempat tanggal lahir berikut, agama, dan sebagainya sampai bawah. Dan kita sebagai admin server bisa langsung melakukan cetak KTA di sini. Namun kita bisa mengkelompokkannya juga di menu KTA, karena menu KTA ini nantinya akan berhubungan dengan admin di Gudep atau gugus depan. Oke, ini untuk gugus depan. Kemudian apabila kita menambahkan gugus depan baru, contohkan di SMA. Yang pertama, penambahan gugus depan, kita pilih kategorinya. Apabila di SMA, kita pilih SMK, SMA, atau MA. Kemudian nama SMA-nya, SMA 1 Wonosobo. Kuaran atau kecamatan kita sesuaikan dengan di mana dia berada. Apabila dia di Wonosobo, maka kita klik Wonosobo, dan nomor Gudep otomatis akan keluar. Ini adalah aturan dari kantor nasional. Ini nomor Gudep yang keluar adalah default atau aturan. Nomor Gudep 6 digit nomor Gudep dari depan, dia adalah kode provinsi, kode kabupaten, dan kode kecamatan. Kita tinggal menuliskan 3 digit terakhir dari sekolahnya. Kita katakanlah di sini 112. Kemudian alamat, jalan, nomor, kemudian nomor telepon kita isikan email, Ketua Kamabikus. Ketua Kamabikus adalah kepala sekolah dari gugus depan tersebut. Kita contohkan di sini namanya Fahri, dan wakil Kamabikus atau wakil kepala sekolah. SK Kuaran. SK Kuaran ini adalah SK yang diturunkan dari kuartir ranting atau dari kecamatan berupa surat atau berkas yang diterima oleh ke sekolah tersebut. Jadi setiap sekolah yang terdaftar dia harus mempunyai surat SK tersebut. Oke, berhasil disimpan.
dapat kita lihat di sini sudah ada SMA 1 Wonosobo. Dan untuk menambahkan anggota, kita klik icon tersebut. Ditambahkan, yang pertama kita harus lakukan adalah menambahkan pembina. Pembina pertama yang kita tambahkan yaitu Ani Wonosobo 11.0. Golongan pembina sendiri ada golongan-golongan tersendiri. Untuk pembina dia mempunyai beberapa golongan yang tentunya disesuaikan dengan pembina yang kita inputkan. Untuk alamat, kenapa saya pisah di sini menjadi 4? Itu untuk mempermudah nanti saat penataan di KTA. Oke, kita pilih foto. Dan simpan. Jika pembinaan sudah ditambahkan, maka juga kita harus mengubahnya menjadi admin. Di awal kita lihat bahwa admin Gudep baru 2, dan sekarang sudah bertambah menjadi 3 dengan Ani sebagai admin di Gudep SMA 1 Wonosobo. Kemudian kita coba masuk sebagai admin dari Gudep tersebut. Kita lihat, kita coba masuk sebagai Pak Anang. Anang di sini dia sebagai pembina dan admin. Ingat, admin dia berlabel hijau, yang bukan admin label kuning. Dan password serta username default dari admin tersebut adalah NTA atau nomor tanda anggota. Kita kopikan di sini. Kemudian kita coba di browser lain. Kita paste. Oke, di halaman admin Gudep atau admin sekolah, ini akan menampilkan data umum tentang nama gugus depannya, kepala sekolahnya, alamat, dan juga di data keanggotaan ada berapa anggota yang dia miliki dan berapa banyak pembina yang dia miliki. Keanggotaan dia menampilkan anggota muda dan anggota dewasa. Dengan anggota muda, siswa seperti tadi yang sudah dijelaskan, dan pembina. Oke, kita langsung menuju ke KTA. KTA di sini dia akan mengajukan menuju admin server atau admin WhatsApp, karena hanya admin WhatsApp yang dapat mencetak KTA-nya. Oke, kita ajukan, dan nama Angga yang barusan kita ajukan akan menghilang di KTA karena dia sudah diajukan, sehingga dia tidak dapat double lagi. Kemudian kita refresh di admin WhatsApp. Maaf, untuk nama Danuri Fai. Danuri Fai sudah masuk. Coba kita cetak. Oke, cetak. Dia akan otomatis mendownload menjadi file JPG, file PNG. Oke, apabila kita sudah selesai mencetak, kemudian nomor atau counter di sini akan kembali ke berkurang 1. Kemudian kita ke quarter ranting. Quarter ranting akan menampilkan beberapa kecamatan di sini. Saya sudah inputkan kemarin, mungkin di sini contohkan Kejajar dengan detail quarter ranting Kejajar. Untuk quarter ranting sebenarnya tidak terlalu
kita fokuskan karena kita fokusnya di gugus depan. Cuma quarter ranting harus ada karena dia akan mampu gugus depan di setiap kecamatan. Oke, lanjut ke Quarcap. Di Quarcap ini dia akan menampilkan berapa banyak anggota yang ada di Wonosobo. Nah, dapat kita lihat di sini ada data anggota muda dengan golongan siaga berjumlah 2, putra dan putri. Kemudian ada golongan penggelang 1 dengan pembina sebagai berikut. Dan yang bawah ini bedanya yang data keanggotaan muda dengan kelembagaan atau kudep. Apabila di sini ada 1 anggota, maka data kelembagaan akan mendata bahwa sekolah tersebut mempunyai gugus depan atau terdaftar sebagai anggota, atau gugus depan tersebut terdaftar sebagai anggota pramukaan. Kemudian kita lihat di keanggotaan SD 2. Di sini ada 2 putra dan 1 putri dengan golongan siaga putra 1, golongan siaga putri 1. Kita coba tambahkan dari sini. Jadi untuk kita coba tambahkan di siaga putra. Siaga putra kita namakan Dava, tempat Wonosobo 12/2009. Putra, pilih golongan siaga, jangan lupa, kemudian alamat. Kemudian alamat. Foto opsional ya. Simpan. Bisa kita cek ulang. Di sini ada 3 anggota putra dan 1 anggota putri. Dan kita coba refresh di bagian sini. Oke, sudah tertambahkan 1 anggota golongan siaga putra. Tapi untuk kelembagaan di sini cuma 1. Karena dia masih 1 sekolah, berarti dia tidak terhitung bertambah gitu. Kurang lebih untuk data potensi Quarcap penghitungannya seperti itu. Dan yang di atas ini umum dan organisasi kepengurusan merupakan detail dari Quartir Cabang Wonosobo dengan nama, masa bakti, dan sampai SK Quarcap tersebut. Anggota Quarcap merupakan himpunan dari semua anggota yang ada di Wonosobo, yang terdata anggota Quartir Cabang itu adalah himpunan dari semua sekolah, dimasukkan menjadi satu di sini, anggota muda dan anggota dewasanya. Seperti ini tadi di SMA 1 Wonosobo, berbeda dengan SD 2 Wonosobo, dia tetap dijadikan 1. Oke, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui Google Form atau link yang dibagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi panitia pelaksana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.